Hai semuanya, kami dari kelompok Clandestine. Hari ini kami berada di museum, di museum Naskah Proklamasi ya. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk, kita mau kasih lihat dulu nih penampakan luar dari gedungnya sendiri. Besar banget ya. Jadi di ruang pertama itu ada banyak hal loh, seperti tablet-tablet yang disediakan agar kita para pengunjung dapat melihat informasi mengenai semua pajangan di ruangan ini. Jadi, pajangan pertama dalam ruangan ini adalah meja untuk perumusan naskah proklamasi. Nah, pajangan tersebut merupakan fotokopi dari naskah proklamasi Indonesia yang asli loh. Salah satu hal yang bagus dari museum ini sih, mereka punya banyak sekali papan informasi mengenai museum ini. Nah, di ruangan kedua ini, itu ruangan yang digunakan untuk pertemuan Maida. Juga terdapat sebuah meja yang di atasnya ada dua barang dari zaman dahulu, yaitu perangko memorial Inggris dan plakat yang menyambut King George. Di sini juga disediakan nih papan informasi mengenai pertemuan Maida. Di ruangan ini kita ketemu lagi nih sama tablet yang berisi informasi. Nah, sekarang kita berada di meja perumusan naskah proklamasi. Di sebelah meja pun juga terdapat papan informasi mengenai meja bundar ini. Di sini ada patung Bapak Soekarno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Patungnya keren banget deh, udah kayak orang beneran aja. Kalau ini fotokopi perumusan naskah proklamasi. Ada beberapa patung pahlawan-pahlawan dari negara Indonesia seperti Muhammad Ibnu Sayuti, Bapak Soekarno, Bung Hatta. Di dalam ruangan ini juga terdapat patung yang merupakan patung Sayuti Melik yang sedang mengetik naskah proklamasi. Bisa dilihat, di luar ruangan ini terdapat tangga untuk ke atas dan sebuah piano. Tangga ini mengenang peristiwa penting loh, yaitu pengesahan naskah proklamasi. Yuk kita ke atas. Ada papan besar yang bertulis Prolig. Terdapat sebuah peta untuk ruangan yang ada di lantai 2 ini. Pertama-tama, kita pergi ke dalam ruangan Sunda Kecil Papua dan Maluku. Di dalam ruangan ini terdapat sejarah mengenai peristiwa menjelang proklamasi, penyerahan Hindia Belanda, 4 serangkai tentara peta, serta ada foto-foto anggota BPUPKI dan sejarah mengenai BPUPKI. Juga daftar anggota PPKI, peristiwa jatuhnya bom Hiroshima, rumah di Rengas Dengklok, dan gedung tempat perumusan naskah proklamasi. Kedua, kita pergi ke dalam ruangan Kalimantan. Ada sejarah mengenai insiden bendera pertempuran 5 hari di Semarang, mempertahankan kemerdekaan, perundingan Indonesia-Belanda, dan peristiwa Surabaya. Di sini kita bisa lihat seragam TKR. Ini seragam yang biasa digunakan oleh para tentara di Indonesia. Kalau ini merupakan buku Republik Indonesia Provinsi Kalimantan dan berudi helm MK2. Keren banget ya museumnya bisa punya barang bersejarah. Ada juga sejarah tentang perundingan Linggarjati, peristiwa Merah Putih, Bandung Lautan Api, perundingan Indonesia-Belanda, Puputan Margarana, peristiwa Westerling, pertempuran 5 hari 5 malam, agresi militer 2, pertukaran tawanan perang, pasukan Siliwangi Hijrah, dan penandatanganan perjanjian Renville. 3. Kita pergi ke dalam ruangan Jawa. Di dalam ruangan ini terdapat patung Soekarno sedang membaca proklamasi. Selain patung Soekarno, ada juga barang antik seperti tas kulit ini dan sebuah radio. Baru nih hal yang paling menarik dari ruangan ini, karya gambaran sebuah bom yang jatuh ke dalam sebuah kota. Di sebelah karya tersebut terdapat dokumentasi dari kejadian bom atom Hiroshima. Keempat, kita pergi ke dalam ruangan Sumatera. Di dalam ruangan ini kita langsung disambut dengan pajangan benda-benda dari tahun 1938. Pajangannya seperti uang Indonesia, ada pun juga tongkat, helm, dan sebuah pedang katana yang merupakan peninggalan Jepang. Selain bahan antik, terdapat juga papan-papan informasi mengenai tokoh-tokoh pahlawan Indonesia seperti Mr. Dr. Supomo dan Ki Hajar Dewantara. Merupakan replika dari pesawat Dakota. Keren banget.
banget sih ini pesawatnya. Selain itu, ada pun juga papan informasi yang khusus dibuat untuk membahas Bapak Soekarno. Beliau merupakan presiden pertama Indonesia dan pelopor untuk kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, kita pergi ke dalam ruangan Sulawesi. Ruangan ini berisi papan informasi mengenai sejarah presiden dan wakil presiden balik ke Jogja. TNI masuk kota Jogja, pengunjungan ke Bangka, perjanjian Roam-Royen, penyambutan Jenderal Sudirman, pertemuan dengan Jenderal Sudirman, pelantikan Presiden RIS, pengakuan kedaulatan di Belanda, pengakuan kedaulatan di Jakarta, suasana konferensi RIS, peristiwa Muhammad Hatta menyerahkan mandat, serta peristiwa pengibaran bendera merah putih pada tahun 1950. Nah, tapi jangan lupa, ada juga barang-barang pajangan lagi nih. Di sini ada perangko konferensi Malino yang dicetak oleh American Banknote Company. Dan yang terakhir ada buku Republik Indonesia Sulawesi tahun 1953 yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia. Sekian dari video kami. Semoga informasi yang kami berikan dapat berguna bagi kalian semua. Bye-bye.